teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok A3. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang dua arus utama di Samudra Pasifik Utara, yaitu Kuroshio Current dan Oyashio Current. Nah, kedua arus ini merupakan bagian penting dari sistem sirkulasi laut global dan memiliki peran besar dalam mengatur kondisi laut, khususnya di wilayah sekitar Jepang. Menariknya, Kuroshio dan Oyashio Current memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Namun, keduanya bertemu di satu wilayah yang sama dan menghasilkan interaksi yang sangat menarik untuk kita pelajari. Jadi, yuk kita bahas! Baik, sekarang kita lihat dulu dari lokasinya ya. Nah, secara geografis, kedua arus ini berada di wilayah Samudra Pasifik Utara, khususnya di sekitar Jepang. Arus Kuroshio berasal dari daerah tropis sekitar Filipina, lalu mengalir ke arah utara melewati Taiwan hingga mencapai Jepang. Sebaliknya, arus Oyashio berasal dari wilayah yang jauh lebih dingin, yaitu Laut Bering, kemudian mengalir ke arah selatan menuju Jepang. Jadi, di satu wilayah yang sama, kita punya dua arus dengan arah yang sangat berbeda. Nah, pertemuan keduanya ini terjadi di sekitar perairan Jepang dan membentuk zona yang disebut sebagai Kuroshio-Oyashio Extension. Wilayah ini penting karena menjadi tempat bertemunya dua masa air dengan sifat yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kuroshio Current. Apa sih itu Kuroshio Current? Kuroshio Current merupakan arus laut hangat yang berasal dari wilayah tropis di sekitar Filipina dan mengalir ke arah Jepang melalui sisi barat Samudra Pasifik. Arus ini memiliki suhu tinggi umumnya di atas 24 derajat Celcius, serta kecepatan yang cepat dan kuat karena dipengaruhi oleh angin pasat dan efek rotasi bumi. Salinitasnya juga tinggi, berkisar antara 34 sampai 35 PSU. Akibat penguapan yang besar di daerah tropis, namun arus ini miskin nutrien karena minimnya proses upwelling, sehingga perairannya cenderung jernih tetapi kurang produktif dalam mendukung pertumbuhan plankton. Di sini saya akan menjelaskan tentang Oyashio Current. Apa sih itu Oyashio Current? Oyashio Current merupakan arus laut dingin yang berasal dari wilayah subarktik, khususnya dari Laut Bering dan Laut Okhotsk, kemudian mengalir ke arah selatan menuju Jepang. Arus ini memiliki suhu rendah berkisar antara 0 sampai 10 derajat Celcius dan kecepatan yang relatif lebih lambat dibandingkan Kuroshio Current. Oyashio kaya akan nutrien seperti nitrat dan fosfat karena membawa massa air dari kedalaman. Hal ini menyebabkan wilayah dilalui menjadi sangat subur, mendukung pertumbuhan plankton dan menjadikannya salah satu daerah perikanan paling produktif di dunia. Nah, arus seperti Kuroshio dan Oyashio tidak terbentuk begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah angin global. Angin seperti trade winds dan westerly mendorong air laut di permukaan, sehingga membentuk arus dan pola sirkulasi besar di samudra. Kemudian ada efek Coriolis, yaitu akibat rotasi bumi yang menyebabkan arus laut dibelokkan ke kanan, di belahan bumi utara. Nah, efek ini penting karena membuat arus tidak bergerak lurus, tetapi membentuk pola melingkar. Selanjutnya adalah sistem Gir Pasifik Utara, yaitu sirkulasi laut yang berputar besar. Nah, dalam sistem ini, Kuroshio termasuk air hangat di bagian subtropis, sedangkan Oyashio merupakan arus dingin dari wilayah subpolar. Selain itu, ada juga fenomena Western Intensification, di mana arus di sisi barat samudra seperti Kuroshio menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah faktor densitas air laut, yang dipengaruhi oleh suhu dan salinitas, di mana air yang lebih dingin dan lebih asin memiliki densitas yang lebih tinggi, sehingga bergerak berbeda dibandingkan air yang lebih hangat. Jadi, secara keseluruhan, arus laut itu terbentuk dari kombinasi antara gaya angin, rotasi bumi, dan sifat fisik dari air laut itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait interaksi di antara dua zona ini, yaitu Kuroshio dan Oyashio. Yang pertama, itu ada interaksi zona front atau pertemuan arus, yang dimana terjadi di wilayah timur Jepang. Pertemuan arus hangat antara Kuroshio dan arus dingin dari Oyashio. Kemudian yang kedua itu ada gradien suhu tinggi, yang dimana menyebabkan adanya perbedaan suhu yang sangat kontras
membentuk sebuah batas yang kita sebut sebagai front, yang dimana frontnya ini sangat jelas. Kemudian sangat mempengaruhi distribusi organisme laut. Yang ketiga itu ada pencampuran massa jenis. Di sini akan terjadi turbulensi dan mixing. Nutrien dari Oyashio ini akan naik ke permukaan, dan air hangat dari Kuroshio ini membawa plankton dan organisme. Kemudian ada dampak ekologisnya. Yang pertama itu ada zona sangat produktif atau fishing ground. Yang kedua itu ada kayak plankton, yang dimana jika jumlah plankton banyak maka ikan itu akan dapat berkembang biak lebih banyak. Kemudian habitat penting bagi spesies migrasi. Kemudian dampak oceanografinya itu ada mempengaruhi sirkulasi laut regional, berperan dalam transfer panas global, dan menjadi indikator perubahan dari iklim laut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas Kuroshio Currents dan Oyashio Currents. Jadi di sini produktivitas peredaran tinggi pertemuan Kuroshio dan Oyashio menghasilkan zona front laut yang sangat produktif karena nutrien meningkat, yaitu air dingin dari Oyashio membawa banyak unsur hara ke permukaan. Yang kedua itu ada fitoplankton tinggi, yang dimana nutrien melimpah yang mendukung pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen utama di laut. Yang ketiga itu ada rantai makanan berkembang, yang dimana fitoplankton dimakan zooplankton, kemudian ikan kecil, lalu ikan besar, serta mamalia laut. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak dari Kuroshio Currents dan Oyashio Currents. Yang pertama itu ada dampak pada perikanan, yang dimana zona pertemuan kedua arus laut yang sangat subur. Air dingin dari Oyashio membawa nutrien lalu bercampur dengan air hangat Kuroshio. Kondisi ini meningkatkan fitoplankton sebagai dasar rantai makanan. Akibatnya populasi ikan berkembang pesat, terutama tuna dan salmon. Karena itu kawasan ini dikenal sebagai wilayah perikanan terbaik di dunia. Yang kedua itu ada dampak pada iklim Jepang, yang dimana Kuroshio membawa panas dari wilayah tropis ke arah Jepang sehingga suhu pesisir Jepang bagian timur dan selatan menjadi lebih hangat. Arus ini meningkatkan penguapan, pembentukan awan, curah hujan, dan dapat mempengaruhi jalur badai hingga topan. Sementara pengaruh Oyashio membuat wilayah utara Jepang lebih sejuk dan berkabut. Yang ketiga itu ada distribusi panas laut, yang dimana Kuroshio berfungsi seperti sabuk pengangkut panas yang memindahkan energi panas dari tropis ke lintang tinggi. Proses ini membantu menyeimbangkan suhu laut di Pasifik Utara. Saat bertemu Oyashio menjadi pertukaran panas dan massa air yang penting bagi dinamika iklim regional dan ekosistem laut. Baik teman-teman semua, itu tadi penjelasan singkat dari kami mengenai Kuroshio dan Oyashio Current di Pasifik Utara. Semoga dari penjelasan ini bisa membantu kita memahami bagaimana arus laut itu bekerja ya. Sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.